way for Christ the Lord. Be ready, prepare the coming of our Lord. Be ready, prepare the way for Christ the Lord. Be ready, prepare the coming of our Lord. Be ready, prepare the way for Christ the Lord. Be ready, prepare the coming of our Lord. Be ready, prepare the way for Christ the Lord. Be ready, prepare the coming of Jesus. We will shout your name to everyone from every nation. Jesus, name above all names. The kingdom come and your will be. Jesus, we will shout your name to everyone from every nation. Jesus, there is no other name. The kingdom come and your will be done. Jesus for everyone, 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 Jesus for everyone. Shalom saudara, bayangkan di tengah rutinitas harian orang-orang makan, bekerja, sedang scroll media sosialnya, lagi mendengar video ini, tiba-tiba kamu mendengar suara. Dalam sekejap semuanya berubah. Tanpa peringatan seperti banjir, gempa bumi yang mengguncang, atau pencuri yang datang di malam hari. Itulah kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Pertanyaannya, apakah kita benar-benar siap? Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita diajak untuk merenungkan dan mempersiapkan diri menyambut kedatangannya. Bukan dengan rasa takut, melainkan dengan iman dan pengharapan yang teguh. Ketika berbicara tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, jemaat terbelah menjadi 3 golongan. Pertama, golongan yang disebut eskatofobia, yaitu mereka yang cuek, tidak peduli, bahkan menolak berbicara soal akhir zaman. Ini adalah ekstrim kiri. Kedua, disebut sebagai eskatomania, yaitu mereka yang terobsesi dengan segala hal terkait akhir zaman. Dan ini adalah ekstrim kanan. Dan ketiga adalah eskatofilia, yaitu mereka yang memahami akhir zaman secara seimbang berdasarkan Alkitab. Banyak di antara golongan eskatomania maupun eskatofilia bertanya-tanya, kapankah Tuhan Yesus akan datang kembali? Menanggapi hal ini, Grant R. Osborne, seorang teolog dan pakar perjanjian baru, dalam Zondervan Exegetical Commentary on the New Testament, Matthew menjelaskan bahwa dalam Matius 24 ayat 36-39, Yesus sendiri berkata bahwa tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Ayat ini menegaskan bahwa waktu kedatangannya adalah rahasia sorgawi yang tak dapat diketahui manusia. Karena itu, kita dipanggil untuk senantiasa berjaga-jaga. Seperti banjir pada zaman Nuh yang datang secara tiba-tiba dan membawa penghakiman. Demikian pula, parousia akan mengejutkan mereka yang tidak siap. Dalam literatur Yahudi, pada zaman Nuh, orang-orang hidup dalam ritme kehidupan yang normal. Makan, minum, menikahkan anak-anak mereka, tanpa memedulikan kewajiban mereka kepada Allah seperti yang tertulis dalam Matius 24 ayat 38. Dalam konteks ini, dosa mengakibatkan kurangnya kesadaran. Hal ini terus berlangsung ketika Nuh masuk ke dalam bahtera. Semuanya sudah terlambat. Frasa tidak tahu apa-apa
dalam Matius 24 ayat 39 bukan berarti tidak tahu, tetapi menolak untuk memahami. Mereka sengaja menolak tanda-tanda akhir zaman dan hidup seolah-olah semuanya baik-baik saja. Orang-orang inilah yang tergolong dalam kelompok eskatofobia. Orang-orang yang menjalani hidup seolah-olah Tuhan tidak akan pernah datang kembali. Dalam Perjanjian Baru, di dalam Yakobus 4 ayat 13-14, kita juga bisa melihat pola yang serupa. Orang-orang bekerja, merencanakan bisnis, dan melangkah berdasarkan ritme harian tanpa sedikit pun mempertimbangkan kehendak Tuhan. Tetapi justru di tengah rutinitas yang terlihat normal itulah Anak Manusia, sebagaimana dinubuatkan dalam Daniel 7 ayat 13-14 akan datang. Sebagai penghakiman yang tiba-tiba tanpa tanda yang eksplisit seperti banjir yang melanda di zaman Nuh. Kedatangannya akan mengejutkan banyak orang. Para pengikut Kristus mungkin mampu mengenali tanda-tandanya. Tetapi bagi mereka yang hidup tanpa kesadaran rohani, segala sesuatu akan tampak berjalan seperti biasa hingga akhirnya terlambat. Inilah bahaya dari kelengahan. Ketika hati tidak lagi peka dan hidup tak lagi terarah pada kedatangannya. Yesus juga menggambarkan kedatangannya seperti pencuri di malam hari. Tidak ada waktu untuk persiapan mendadak. Karena itu, Dia menasehati murid-murid untuk selalu berjaga-jaga. Kita tidak tahu kapan persisnya pencuri itu datang di jam malam hari. Tetapi kita bukan anak-anak kegelapan yang bingung. Kita adalah anak-anak terang yang selalu siap sedia karena waktunya sudah sangat singkat. Yesus menyadarkan murid-murid tentang akhir zaman, memberi nasihat supaya berjaga-jaga, dan memberi perumpamaan tentang hidup yang berjaga-jaga. Pertama, hidup sebagai pelayan yang bertanggung jawab atas jiwa-jiwa. Matius 24 ayat 45-46 menyebutkan bahwa hamba yang setia adalah yang melakukan tugasnya ketika tuannya datang. Dengan menggunakan karunia dan talenta kita untuk melayani di gereja lokal dalam berbagai bidang seperti pengajaran, musik, pelayanan anak, pelayanan sosial, atau bidang lainnya. Selain itu, bentuk tanggung jawab atas jiwa-jiwa adalah dengan menjangkau dan mengembalakan jiwa-jiwa di KUL. Jesus for everyone. Kedua, hiduplah sebagai pelayan yang berbuah. Tidak hanya menjaga talenta, tetapi mengembangkannya. Caranya, meminta karunia untuk dapat melayani. Kenali karunia yang Tuhan beri. Bisa lewat doa, introspeksi, dan feedback dari orang. Latih karunia kita melalui pelayanan dan kembangkan melalui bimbingan rohani dengan mencari mentor atau membaca buku. Waktu kedatangan Tuhan Yesus sudah sangat-sangat singkat. Kita harus berjaga-jaga dan bersiap menyambut kedatangannya. Jangan terlena dengan aktivitas dan rutinitas sehari-hari tanpa memikirkan kehendak Tuhan. Sebab Dia akan datang kembali dalam waktu yang tidak terduga, seperti air bah dan pencuri malam. Get ready and be prepared. Sebab kedatangannya bukan untuk ditakuti, tapi untuk disambut dengan pengharapan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. On our side, He has overcome, yes, He has overcome. We will not be shaken, we will not be moved. Jesus, you are King. Carrying our burdens, covering our shame. He has overcome, yes, He has overcome. We will not be shaken, we will not be moved. Jesus, you are King. I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me.
lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi, untuk menjadi, ku ada untuk menjadi Kami bersyukur Tuhan,
biasa. Berikan tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya. Atas kuasa yang luar biasa. Yang menjadi ada. Haleluya. berikan sorak-sorai yang terbaik untuk Allah kita. Haleluya. Yang percaya kita punya Tuhan yang besar, Raja yang luar biasa, yang lihat lampian tangannya. Amin. Amin. Kita mau sama-sama serukan nama Tuhan.
yang punya nama di atas segala nama, yang layak kami sembah, yang layak kami sanjungkan pagi hari ini Tuhan. Ada sorak-sorai kemenangan di tempat ini. Ada seruan namamu di tempat ini Tuhan. Karena memang hanya Engkau yang layak Tuhan menerima segala pujian dan sembah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur pagi hari ini Kau masih berikan waktu yang indah untuk kami bersama-sama memuji Tuhan. Kami bersama-sama menyembah Tuhan. Bahkan kami bersama-sama belajar akan firman Tuhan. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami mau menaikkan doa-doa kami, syafaat kami kepadamu. Kami tahu telingamu akan terus siap sedia mendengarkan setiap seruan dan keluhan anak-anakmu Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan, kami berdoa secara khusus untuk bangsa dan negara Indonesia Tuhan. Tuhan, kami mengangkat tangan kami kepadamu Tuhan atas keadaan yang sedang terjadi di negara kami, keadaan yang terjadi di negara kami. Secara manusia kami tidak tahu kami harus berbuat apa, tapi kami anak-anakmu Tuhan, kami peduli dengan bangsa ini, kami mencintai bangsa ini, kami mencintai bangsa Indonesia Tuhan. Karena itu kami minta belas kasihan-Mu turun atas negara kami Indonesia Tuhan. Di mana hari-hari ini Tuhan, beberapa hari ini Tuhan, demo terjadi di mana-mana. Ada banyak roh kepanikan, roh ketakutan, roh kekhawatiran yang melanda negeri ini Tuhan. Tuhan, kami punya Allah yang sanggup meredakan angin topan. Kami punya Allah yang sanggup meredakan gelombang sebesar apapun. Dan Tuhan, nyatakan itu untuk negara kami. Gelombang emosi yang terjadi di mana-mana tempat Tuhan, redakan emosi seluruh pendemo saat ini Tuhan. Bahkan yang mungkin saat ini masih merencanakan demo-demo selanjutnya, Tuhan Yesus, berikan roh ketenangan untuk para pendemo. Rakyat boleh berdemo, rakyat boleh menyampaikan suara rakyat, tapi bukan dengan cara anarkis, bukan dengan cara yang keras, bukan dengan cara yang harus membakar, harus membunuh. Tuhan, ampuni, ampuni, ampuni negara kami Tuhan. Karena itu Tuhan, kalau saat-saat ini kami rakyat masih menyampaikan aspirasi dari bawah, mari Tuhan, buat para anggota dewan mengerti jeritan dari bawah Tuhan, supaya mereka tidak sombong, supaya mereka tidak arogan, karena mereka pun dipilih oleh rakyat dan mereka menjadi wakil rakyat, bukan menjadi penguasa atas republik ini Tuhan. Karena itu Tuhan, terus Allah Roh Kudus, Allah Bapakku yang luar biasa, alirkan damai sejahtera di
berkati mereka. Berikan kesehatan, kekuatan, sehingga mereka akan benar-benar bisa menyelesaikan tugas dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk gereja kami Tuhan. 5 generasi yang Tuhan sudah percayakan kepada Bapak Ibu Gembala kami. Tuhan terus memberkati. Bahkan para pemimpin-pemimpin rohani kami. Tuhan kami memberkati Bapak Pendeta Rubin Adi Abraham, Bapak Pendeta Andreas Budi Utomo, Bapak Pendeta Albert Widodo, dan Bapak Yus Sarjono. Tuhan Yesus juga para pembina kami, Bapak Insinyur Niko Nyotora Harjo, dan juga Ibu Mulyanti Suwarna. Tuhan, berkat Allah melimpah atas para pemimpin kami, atas pembina-pembina kami di mana mereka, kami tahu mereka pun terus berdoa untuk kami yang ada di daerah-daerah pun terus Tuhan pakai mereka dengan luar biasa, dimanapun Tuhan tempatkan untuk melayani Tuhan pakai dengan luar biasa. Terima kasih Bapak, dan kami serahkan kalau sebentar Tuhan Kau sudah mengirim anakmu, hambamu, pendeta muda Victor untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Tuhan berikan hikmat-Mu sehingga apa yang mau Tuhan sampaikan, sampaikan melalui hambamu, dan kami mengerti apa yang Tuhan mau sampaikan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur atas doa-doa kami. Di dalam Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan berkat firman Tuhan. Kembali saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan buat setiap kesempatan Tuhan hari ini. Kami rindu mengenal Engkau secara pribadi Tuhan. Kami rindu mengerti isi hati-Mu lebih lagi Yesus. Terima kasih Tuhan.
bersyukur untuk kehidupan yang kami boleh lalui sepanjang 1 minggu yang telah berlalu Tuhan. Kami boleh melihat kasih Tuhan senantiasa, penyertaan-Mu, perlindungan Tuhan juga nyata buat setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, pagi hari ini kami diberikan kesehatan, kekuatan. Kami memuji, mempermulakan nama-Mu. Kami percaya apa yang kami kerjakan pada pagi hari ini menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan tiba waktunya untuk kami duduk diam mendengar firman-Mu. Kami minta Roh Kudus berkuasa atas hati dan pikiran setiap kehidupan kami. Sehingga firman yang kami dengar itu boleh menjadi biji dan benih yang bertumbuh dalam kehidupan kami. Keluar dari tempat ini kami mendapatkan harapan yang baru. Keluar dari tempat ini kami mendapatkan kekuatan yang baru. Keluar dari tempat ini kami dapatkan damai sejahtera yang baru karena firman itu menguatkan setiap kehidupan kami Tuhan. Terus ajar kami, ingatkan kami dan didik setiap kehidupan kami untuk kami boleh berjalan dalam kebenaran firman-Mu. Karena firman-Mu itulah yang membuat kami boleh berhati-hati dalam kehidupan. Berjalan bersama dengan Engkau dan kami boleh melihat kemenangan demi kemenangan melalui kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur untuk waktu-waktu ini. Kami siapkan hati dan pikiran kami untuk ditaburi firman Tuhan. Dan semua yang siap mari sama-sama kita katakan amin. Sebelum duduk berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Wow, puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Saudaraku sekalian. Shalom. Bolehkah saya melihat tangan-tangan bersuka cita terangkat? Wah, puji nama Tuhan. Tengok kanan kirinya Bapak Saudara, katakan Tuhan Yesus baik banget hari ini. Puji nama Tuhan. Saya senang sekali ada di tempat ini. Saya mengucapkan terima kasih untuk Pak Kartomius dan juga Ibu yang mengizinkan dan memberikan kehormatan saya untuk berbagi. Dan saya sungguh bersyukur Bapak Saudara ada di tempat ini pagi hari ini. Kita sama-sama hari-hari ini berdoa terus untuk Indonesia. Amin Bapak Saudara. Karena semalam di Purwokerto terjadi cukup menegangkan situasinya di Purwokerto. Bahkan sampai hampir mendekati jam 11, jam 12 malam Bapak Saudara ya. Di gereja Stadion Mini. Di lapangan parkirnya sudah terasa dan tercium aroma-aroma gas air mata ya. Eras ngalamin ya tadi malam karena Eras ada di gereja di Purwokerto. Dan kita terus berdoa Bapak Saudara semua boleh menyampaikan aspirasinya dengan baik tanpa perbuatan yang anarkis Bapak Saudara. Amin. Siapa yang mau berdoa buat Indonesia? Wah semua kita amin berdoa untuk Indonesia. Nah hari ini saya ingin berbagi kepada Bapak Saudara sesuatu hal yang sangat sederhana. Tapi apa yang saya sampaikan ini beberapa waktu terakhir ini saya renungkan dan ini menjadi sebuah sesuatu yang sangat penting, pesan yang sangat penting. Karena Bapak Saudara perlu ketahui bahwa di hari-hari ini kita sebagai orang yang memiliki smartphone, handphone dan lain sebagainya kita sebut itu. Kita ini hari-hari dibanjiri oleh informasi yang begitu masif. Kalau Bapak Saudara ingat 20 tahun yang lalu atau mungkin 30 tahun yang lalu orang-orang berkata begini, siapa yang punya informasi dia akan menjadi penguasa atau raja atau mendapatkan banyak keuntungan. Tapi hari ini informasi yang kita terima itu kita dibanjiri oleh informasi. Banjir informasi. Menurut perkiraan dan menurut penelitian Bapak Saudara, hari-hari ini satu orang manusia dipapar sebesar 34 GB atau setara dengan 100.000 kata dalam satu hari oleh informasi. Baik lewat media sosial, Instagram, TikTok, YouTube dan sebagainya. Dan apa yang terjadi? Maka hari-hari ini yang terjadi adalah begini Bapak Saudara. Kalau dari sisi kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus, kita mengaku sebagai orang Kristen, zaman dulu 20-30 tahun yang lalu, kalau kita pengen tahu tentang firman Tuhan, kita cari lewat mana? Kita bisa sekolah teologi ya, atau mungkin kita bertanya kepada hamba Tuhan, kita bertanya kepada pemimpin rohani kita tanya kepada orang-orang yang kita anggap bahwa mereka sudah memiliki pendidikan atau mereka sudah punya pengalaman dalam kebenaran firman Tuhan. Tapi apa yang terjadi hari ini berbeda. Karena kita dibanjiri oleh informasi, Bapak Saudara sadarkah kita bahwa hari-hari ini banyak teolog-teolog yang muncul yang entah dari mana asalnya. Kita bahkan bisa berbicara tentang kebenaran firman Tuhan dari sudut pandang manapun juga. Dan Bapak Saudara maafkan saya, kalau Bapak Saudara mungkin hari ini gak paham tentang firman Tuhan, gak perlu tanya kepada pemimpin rohani kita. Kita nggak perlu tanya sama gembala kita, tinggal tanya, buka sama ChatGPT Bapak Saudara, selesai semua. Paham Bapak Saudara? Ada yang tahu ChatGPT Bapak Saudara?
Mungkin oma-oma kurang paham ya, tapi hari ini kita bisa tanya sama ChatGPT, dia udah kasih tahu semuanya. Bahkan kalau Bapak Saudara suka nonton YouTube, tayangan YouTube, saya nggak tahu di Purbalingga ini senang banget apa enggak, karena di beberapa teman yang saya kenal di Purwokerto, mereka senang banget ikutin siaran YouTube. Ada orang-orang yang membagikan pesan-pesan teologi ya. Ada yang berdebat masalah teologi ya, satu dengan yang lainnya berdebat. Dan apa yang terjadi? Kita semakin bingung karena faktanya masing-masing pakar teologi ya pasti punya dasar landasan pengajaran mereka. Ada yang dari golongan baptis, ada yang golongan reform, ada yang golongan injili, ada yang golongan pentakosta. Wah, semua saling berdebat dari sudut pandangnya masing-masing. Dan pada akhirnya kita kebingungan. Saya sungguh berdoa kul di Purbalingga ini nggak ada yang debat. Saya mau kasih tahu satu rahasia, Saudara. Beberapa waktu yang lalu ada seorang gembala kul, dia chatting saya, DM saya, pesan pribadi ke saya. Dia bilang nih, Pastor tolong dong datang ke kul saya. Saya pikir kenapa? Karena saya kadang-kadang jarang diundang ke kul, Saudara. Saya bertanya, emang ada apa? Tolonglah datang ke kul saya. Karena setiap kali kita selesai kul, setelah selesai itu firman Tuhan disampaikan, teman-teman semua saling berdebat satu dengan yang lainnya. Ada yang sampai nggak mau baca lagi perjanjian lama karena katanya kita sudah nggak hidup di dalam zaman Taurat. Mereka cuma mau belajar dengan perjanjian baru saja. Ada yang berkata udah nggak mau lagi kasih persepuluhan karena persepuluhan itu adalah perjanjian lama bukan perjanjian baru. Lalu saya bilang begini, oke, ambil contoh kalau kita bicara persepuluhan. Kalau di perjanjian lama sudah lewat, hanya ada perjanjian baru. Memang Bapak Saudara, di perjanjian baru Tuhan Yesus sendiri bahkan perjanjian baru tidak secara tertulis menuliskan tentang persepuluhan. Tapi yang saya tahu Tuhan Yesus melalui Rasul Paulus dalam Roma pasal yang ke-12 menuliskan bahwa apa yang ada di atas dari mulai rambut kita, dari atas kepala kita sampai ke bawah, sampai ke kaki, bahkan seluruh kehidupan kita itu miliknya Tuhan. Jadi hitungannya bukan cuma 10%, tapi 100%. Saya bilang begini, coba tanya sama anak kul itu, tanya sama yang suka berdebat itu, mau gak ikutin hukum perjanjian baru? Karena faktanya seringkali beberapa hukum dalam perjanjian baru itu jauh lebih berat daripada hukumnya perjanjian lama. Sekarang saya mau tanya coba kepada Bapak Saudara sekalian, kalau Anda disuruh kasih persembahan persepuluhan seluruhnya 100%, Bapak Saudara mau? Halo? Lagi, satu contoh lagi, kalau kita ngomong persepuluhan kan kayaknya, wah gereja kok ngomong persepuluhan. Terus saya percaya GBI Gunung Padang sudah berlimpah, Bapak Saudara, amin. Oleh keuangan berlimpah, saya nggak ada pesan sponsor sama sekali. Tapi salah satu contoh lagi, kalau kita mau ambil kaji hukumnya perjanjian baru, di zaman perjanjian baru jemaat mula-mula itu mereka berkumpul, hampir setiap hari mereka berkumpul. Apa yang mereka lakukan pada waktu mereka berkumpul? Mereka bersama-sama kumpulin semua aset, kumpulin semua harta kekayaan mereka, bagi sama rata dengan orang-orang yang membutuhkan. Artinya apa? Itulah sosialis, Saudara. Saya sekarang mau tanya lagi, Bapak Saudara, kalau tadi persepuluhan 100% aja gak mau, sekarang saya mau tanya, Bapak Saudara mau gak kalau datang ke kul, ke gereja, apa yang Bapak Saudara punya, semua kekayaan, aset, tanah, rumah, mobil, semua jual dan bagi sama rata, mau? Mau? Gak mau kan? Dari mana saya tahu itu perjanjian baru, Bapak Saudara, coba cek aja. Nah makanya orang mulai berdebat satu dengan yang lainnya. Oh saya gak mau ini, saya gak mau itu, saya gak mau ini. Daripada semua berdebat, satu hal yang saya mau sampaikan hari ini adalah bahwa kita dibandingkan semua pengetahuan, semua informasi, semua yang membuat kita bingung, ada satu yang kita lupa dan seringkali kita tinggalkan, yaitu pengenalan akan Tuhan. Katakan pengenalan. Hari ini kita mau berbicara tentang pengenalan akan Tuhan. Saya mulai dengan kalimat ini Bapak Saudara. Pengetahuan kita akan seseorang tidak menjamin pengenalan kita akan orang itu. Pengetahuan kita akan seseorang tidak menjamin pengenalan kita akan orang itu. Kita bisa punya banyak pengetahuan tentang seseorang Bapak Saudara. Tapi faktanya mungkin kita belum tentu kenal dengan orang itu. Ambil contoh, di bulan Agustus ini mungkin banyak dari kita yang mengingat kembali perjuangan para pahlawan bangsa kita.
Mungkin kalau saya tanya, Bapak Saudara punya nggak tokoh eh, orang-orang yang mungkin pahlawan yang kita sukai? Saya dulu waktu kecil suka dengan seorang yang bernama D.I. Panjaitan. Bapak Saudara tahu D.I. Panjaitan? Kenapa saya suka dengan tokoh orang ini? Karena rumah saya dulu di Jalan D.I. Panjaitan. Jadi saya ngerasa kayak ada hubungan emosi dengan D.I. Panjaitan. Tapi apakah saya tahu tentang orang ini? Enggak tahu Bapak Saudara. Saya cuma tahu beliau gugur di zaman PKI Bapak Saudara. Dan setiap tahun kita nonton filmnya G30S PKI. Nah, kalau saya tanya lagi Bapak Saudara punya tokoh enggak yang Bapak Saudara hormati, hargai, atau mungkin kita lihat apa yang dia katakan, kita dengar, apa yang dia perintahkan kita lakukan. Bapak Saudara mungkin tahu atau punya tokoh yang kita hargai dan kita hormati? Mungkin punya. Tapi pertanyaannya adalah apakah Bapak Saudara kenal dengan orang itu? Mungkin jawabannya belum tentu. Nah, hari ini sayangnya banyak banget Bapak Saudara orang yang ngomong tentang gereja. Ambil contoh gereja yang paling gampang. Gak usah kasih persepuluhan, gak usah begini, gak usah begitu, udah gak usah bikin program dan lain sebagainya. Tapi orang yang ngomong belum pernah duduk dalam sebuah jabatan menggembalakan. Dan saya mau kasih tahu Bapak Saudara, setelah saya menjadi gembala, tahun ini tepat 10 tahun Bapak Saudara saya jadi gembala sidang. Saya mau kasih tahu, jadi gembala itu susah Bapak Saudara. Katakan susah. Amin Pak Karto. Saya menolong Bapak Gembala Anda, saudara, menyuarakan isi hatinya. Susah. Jemaat itu banyak banget maunya, saudara. Gemuk sedikit dibilang makan uang persepuluhan, betul Pak? Kurus dibilang, wah gak bisa jadi bercontoh. Kalau gembalanya aja gak diberkati, gimana kita jemaat mau diberkati? Susah kan? Kalau gendut sedikit dibilang, wah gak pernah puasa, gak ada disiplin kerohanian. Kalau kurus dibilang, wah kena kutuk. Gak datang doa dibilang gak jadi teladan. Datang doa dibilang ngomongnya doa terus, gak pernah ada aksinya. Susah banget saudara. Mobilnya bagus dibilang makan uang persembahan. Mobilnya jelek gak jadi teladan. Macam-macam, apalagi anak pendeta, betul Laras? Oh langsung kasih jempol. Saya anak pendeta 40 tahun saya hidup di gereja saudara. Sepanjang hidup saya tertekan saudara. Jadi Bapak Saudara sekali lagi pengetahuan kita itu enggak menunjukkan atau berjalan bersamaan dengan pengenalan akan orang itu. Saya ambil contoh Bapak Saudara ya. Saya suka dengan satu tokoh ini, tolong ditampilkan fotonya. Dia adalah seorang yang bernama Steve Jobs. Itu lahirnya bukan 1995 Bapak Saudara tapi 1955, saya salah ketik Bapak Saudara. Kalau Bapak Saudara tahu muka orang ini berarti Anda satu paham dengan saya. Orang ini sempat saya idolakan sekitar tahun 2000-an, dia ditabiskan atau dinobatkan sebagai orang yang sangat berpengaruh di dunia. Orang yang hebat. Bapak Saudara mungkin gak sadar karena orang ini sudah meninggal cukup lama, tapi kalau Bapak Saudara yang tahu tentang teknologi dan tahu tentang kemajuan teknologi hari ini, salah satunya orang ini yang ada di baliknya Bapak Saudara. Orang hebat banget. Karena di tahun 1976 dia mulai mendirikan sebuah perusahaan dari cuma garasi Bapak Saudara bersama dengan satu orang rekan kerjanya yang bernama Steve Wozniak. Dia cuma berdua di garasi, dia ciptakan yang namanya Apple Corporation. Kalau Bapak Saudara sekarang pakai handphone yang namanya iPhone, iPad, MacBook, iPod, apalagi iMac, MacBook Pro, itu semua karyanya dia Bapak Saudara. Tapi beberapa waktu kemudian dia ditendang dari perusahaannya sendiri, saudara. Didepak dari perusahaan yang dia buat dari nol. Dia didepak, dikeluarkan. Dia nggak putus asa di situ. Dia beli sebuah perusahaan yang namanya Next Computing. Dan dari Next Computing itu dia bikin komputer grafis yang terkemuka di dunia di zaman itu. Dan sampai akhirnya dia membuat sebuah perusahaan yang namanya Pixar, saudara. Dan tahukah Bapak Saudara Pixar, anak-anak Anda pasti suka cerita tentang sebuah mobil yang bisa ngomong dan dinamakan Lightning McQueen. Tahu Bapak Saudara? Atau Toy Story tahu? Nah, dia yang menciptakan Bapak Saudara. Otak di baliknya. Dan sampai di tahun 2006 Bapak Saudara, di tahun 2006 perusahaan besar animasi dunia yang bernama Disney
Dia membeli perusahaan Pixar. Dan menurut berita yang saya baca, bukan Disney yang membeli, tapi Disney minta sahamnya Pixar, minta dibeli sama Pixar. Sehingga tahun 2006 orang ini menjadi pemegang saham terbesar Disney. Mungkin sampai ajalnya, Bapak Saudara. Nah, waktu orang ini meninggal, Bapak Saudara, ada satu buku setebel ini, Bapak Saudara, warnanya putih dan gambar orang ini di depannya. Saya pengen banget beli karena saya sangat mengagumi orang ini. Tapi harganya mahal. Jadi setiap kali saya ke Gramedia saya lihat belakangnya, saya buka-buka, kalau ada yang terbuka saya bilang aduh mahal banget tapi pengen beli. Sampai sekali waktu istri saya membelikan saya sebagai sebuah kejutan, saya senang banget. Gak nyampe 1 minggu buku itu setebel ini habis saya lahap. Bukan saya makan tapi saya baca. Dan dari situ saya punya banyak pengetahuan tentang ini. Kalau Bapak Saudara buka Microsoft Word, ada satu font yang sampai hari ini terkenal banget yang bernama Times New Roman. Bapak Saudara tahu? Yang suka buka komputer pasti tahu. Orang ini yang menciptakan, Bapak Saudara. Saya tahu banyak tentang orang ini. Saya tahu banyak pengetahuan tentang orang ini. Bagaimana dia menghadapi kesulitan, bagaimana dia berjuang, bagaimana dia jatuh bangun. Tapi pertanyaan saya, apakah saya kenal dengan orang ini? Sampai hari ini saya belum pernah salaman sama orang ini, Saudara. Saya cuma banyak tahu tentang orang ini. Kalau saya mungkin mau ceritakan orang ini, 1 jam khotbah saya nggak selesai, Saudara. Saya tahu banyak tentang orang ini, tapi saya nggak pernah kenal. Saya nggak pernah salaman sama dia. Saya nggak pernah ikut berdialog bersama-sama dengan dia pada waktu menghadapi sebuah situasi kesulitan. Saya nggak pernah berdialog untuk mengembangkan sebuah prototipe atau mungkin teknologi yang terbaru dengan orang ini. Makanya satu kalimat yang saya mau katakan adalah begini, Bapak Saudara. Mengetahui tidak sama dengan mengenali. Mengetahui tidak sama dengan mengenali karena kedekatan bukan soal informasi. Ulangi ya Bapak Saudara. Mengetahui tidak sama dengan mengenali karena kedekatan bukan soal informasi. Karena pengenalan itu bukan cuma sekedar kita tahu tentang orang itu. Pengenalan itu bicara tentang experience, kita punya pengalaman, kita punya proses yang terus berkelanjutan. Ambil contoh, sepasang suami istri. Kita punya proses pengenalan yang terus terjadi dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, dari musim berganti musim. Bahkan kadang-kadang rasanya kemarin tuh aku udah kenal banget dengan istriku. Tapi tiba-tiba di musim yang baru atau ganti bulan ada sesuatu yang baru yang kita perlu kenali dari pasangan kita. Betul lah betul. Coba saya mau tanya, apakah ada Bapak Saudara yang sudah menikah lebih dari 20 tahun di tempat ini? Ada? Boleh lambaikan tangan, Bapak Gembala dan Ibu, terima kasih. Ada? Oh di belakang ada. Saya mau tanya Pak, Bu yang sudah menikah selama 20 tahun, apakah Anda sudah 100% mengenal pasangan Anda? Nah kan. Saya mau tampilkan satu gambar ini Bapak Saudara. Gambar yang selanjutnya. Wih, cantik gak Bapak Saudara? Tenang, ini bukan artis. Ini bukan siapapun selain ini adalah istri saya Bapak Saudara. Ini istri saya namanya Devi Paramita Hartanto. Sekali lagi Bapak Saudara, saya punya banyak pengetahuan tentang orang ini. Tapi sampai hari ini saya masih berusaha untuk memahami dan mengetahui. Karena ada masa-masa di mana kayaknya yang ini pengetahuan yang baru buat saya. Begitu saya tahu, setelah beberapa waktu kemudian kayaknya ada lagi nih yang baru, ilmu yang baru. Kalau saya mau tulis pengetahuan saya tentang dia, Bapak Saudara lihat tulisannya kecil-kecil Bapak Saudara. Ini semua certified yang dia terima Bapak Saudara. Dan gak cukup layar ini untuk menampung semua informasi yang saya ketahui tentang orang ini. Tapi yang terutama adalah bukan pengetahuannya, tapi saya mengenali pasangan saya. Yang sampai hari ini saya masih terus berproses. By the way kami menikah mungkin masuk tahun ini adalah 14 tahun Bapak Saudara.
Dan saya mau kasih tahu masa-masa 7 tahun sampai 13 tahun itu masa-masa yang terberat untuk saya mengetahui siapa dia sebenarnya. Karena ternyata waktu kita pacaran dia nggak kayak gini, Bapak Saudara. Iya nggak, Bapak Saudara, yang sudah menikah. Mungkin Anda bisa memahami apa yang saya katakan. Waktu lagi pacaran dia nggak kayak gini. Waktu lagi pacaran makan mie goreng sama tempe goreng baik-baik aja. Setelah menikah dikasih tempe setiap hari. Darah tinggi juga, Bapak Saudara. Ya kan? Nah, karena sekali lagi Bapak Saudara, mengetahui tidak sama dengan mengenali. Karena kedekatan itu bukan soal informasi, kita berproses setiap hari. Nah, hari ini sama dengan hubungan kita dengan Tuhan. Saya mau cuma ingatkan Bapak Saudara, pengetahuan itu penting. Tetapi yang terpenting adalah pengenalan kita akan Tuhan kita. Hari ini mungkin Bapak Saudara sering langganan YouTube orang-orang yang hebat berdiskusi tentang Alkitab, tentang teologi, tentang mungkin negara ini, tentang apapun juga. Tapi jauh lebih penting daripada semua pengetahuan kita, itu adalah pengenalan kita. Karena pengetahuan itu bicara tentang knowledge, informasi, fakta yang diketahui secara intelektual. Dan saya mau kasih tahu Bapak Saudara, waktu kita hanya mengandalkan pengetahuan kita tentang Tuhan, Alkitab memperingatkan kita akan jadi sama seperti dengan orang-orang Farisi di zaman Yesus. Mereka tahu, punya pengetahuan yang hebat, bahkan ahli-ahli Farisi hafal perjanjian lama, Saudara, terutama Taurat. Dan bahkan di dalam Yakobus pasal yang kedua ayat yang ke-19, kalau Bapak Saudara bawa Alkitab boleh buka bersama-sama dengan saya, dikatakan begini, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Dengar baik Bapak Saudara, kalau kita cuma punya pengetahuan aja tentang Tuhan, setan bahkan gemetar waktu dengar nama Tuhan. Kita waktu dengar nama Yesus atau nama Tuhan, gemetar enggak? Enggak, paling cuma merinding-merinding. Kalau itu juga kalau pujian penyembahannya keren. Merinding-merinding yang diartikan aku merasakan hadirat Tuhan nih. Kalau nggak ngerasa merinding-merinding apa? Bilangnya pemain musik tadi kayaknya ada yang fals deh. Ya, saya nggak ngerasain hadirat Tuhan nggak ngangkat. Nggak ngerasain merinding-merinding. Bapak Ibu Saudara saya mau kasih tahu, Anda kalau jam 12 malam lewat kuburan sendirian juga merinding Bapak Saudara. Ya nggak sih? Terutama wanita-wanita, apalagi kalau yang ke WC minta ditemenin sama suaminya. Merinding nggak kalau malam? Merinding Saudara. Jadi apa bedanya hadirat Tuhan dengan hadirat setan? Kalau cuma artinya merinding-merinding. Bahkan setan itu juga hafal firman Tuhan. Makanya dia menguji Yesus dengan firman. Iblis berkata ada tertulis. Ada tertulis. Benar gak? Lah kita aja kadang-kadang gak hafal satu ayat Bapak Saudara. Betul lah betul. Nah makanya apakah pengetahuan itu membuat kita punya pengenalan akan Tuhan? Iblis punya pengetahuan, orang-orang Farisi hebat dalam pengetahuan, tapi mereka gagal mengenali siapa pribadi Yesus, siapa pribadi Tuhan. Makanya pengetahuan bisa jadi koleksi fakta tanpa kuasa transformasi, Bapak Saudara. Pengetahuan kita bisa jadi cuma sebatas koleksi fakta aja, tapi nggak punya kuasa yang mengubahkan kehidupan kita. 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang kelima dikatakan begini, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Orang-orang yang hanya dikuasai oleh pengetahuan aja, mereka cuma punya kumpulan fakta-fakta, tapi mereka gak pernah mengalami perubahan kehidupan melalui fakta-fakta itu. Mengaku Kristen tapi hidup dalam dosa, keserakahan, kejahatan. Titus 1 ayat 16 memperingatkan Bapak Saudara. Matius 23 juga mengingatkan orang Farisi menaati aturan peribadatan tapi menolak kuasa Yesus. Sama seperti kita Bapak Saudara, kalau kita hanya dikuasai oleh pengetahuan, kita hanya menjalankan ritual agama tanpa kita mengetahui dasar yang sesungguhnya. Ibadah kita hanya dilihat dari tampak luarnya aja, makanya heran Bapak Saudara. Ada banyak orang yang sudah mengaku Kristen,
Tapi waktu datang ke gereja, menjalankan ibadah mereka hanya penuh dengan judgment, Bapak Saudara, penghakiman kepada yang lain. Ada banyak orang-orang Kristen datang ke gereja, waktu mereka menyembah Tuhan, sambil tangannya mengangkat, menyembah Tuhan, matanya ngeliat ke tetangga, Bapak Saudara. Dan waktu ada tetangganya yang masukin tangan ke kantong begini, dalam hatinya mereka bilang begini, gak rohani dia, pasti bukan penyembah. Betul, Bapak Saudara? Saya melayani sepanjang 10 tahun ini di gereja anak muda, Bapak Saudara. Sekali waktu saya mendapatkan sebuah kesaksian dari seorang perempuan, dia datang ke kami dan dia berkata, saya senang banget di gereja ini. Saya tanya, loh kenapa? Karena waktu saya masuk dalam gereja ini kayak home buat saya, rumah buat saya. Karena kalau di gereja yang pada umumnya, begitu saya masuk ke gereja, semua tatapan mata itu memandang saya dan kayaknya mereka penuh dengan tatapan penghakiman. Karena waktu itu rambutnya berwarna ungu, Bapak Saudara. Sedangkan di gereja yang kami layani, dia datang dan dia terima sebagaimana dia adanya. Makanya di gereja kami ada orang yang satu badannya penuh dengan tato, Bapak Saudara, rambutnya pakai warna-warni. Sesuka dia, kadang hijau, merah, kuning, kadang semua magiku hibiniu itu ada di kepalanya, Bapak Saudara. Dan itu biasa aja buat kita. Andaikan kalau orang yang seperti itu ada di gereja ini, kira-kira apakah yang akan gereja ini lakukan? Jujur aja, Bapak Saudara ya. Sekali waktu anak rohani saya yang pakai baju compang-camping, seenaknya sendiri, pakai celana pendek, tatoan, badannya penuh dengan tato, rambutnya digimbal warna-warni, datang ke Stadion Mini. Dan semua mata memang mengarah pada dia, Bapak Saudara. Itu kayak, ini orang dari mana? Ini jemaatnya siapa? Kadang-kadang dalam hati saya, malu juga ya bawa orang ini. Tapi itu yang terjadi di gereja, Bapak Saudara. Ya kan, Bapak Saudara? Makanya di zaman dulu ya Pak, saya mau kasih tahu Pak, zaman 10 tahun yang lalu, baju-baju begini ini gak rohani Pak. Pakai jeans di gereja, pakai sepatu kets kayak kita ini, gak rohani Pak. Di gereja harus pakai apa? Harus pakai jas, dasi, sepatu pantofel, celana kain, gak boleh celana jeans kayak gini. Seperti yang Pak Karto dan saya pakai, gak boleh. Sekarang agak udah lebih baik ya Pak. Tuhan, karena jemaat Gunung Padang sudah punya pengenalan akan Tuhan, amin. Amin. Tengok kanan kirinya, punya pengenalan jauh lebih penting. Nah pengenalan itu bicara tentang apa? Pengenalan itu bicara tentang pengalaman pribadi yang lahir dari kedekatan, relasi, dan juga interaksi. Terus menerus, sama seperti penggambaran pada waktu Maria memilih tempat yang terbaik, duduk di bawah kaki Yesus. Dan dia berkata bahwa aku memilih tempat yang terbaik, aku ingin selalu mendengar apa yang Tuhan Yesus katakan. Karena waktu-waktunya Tuhan itu sangat terbatas dan dia pengen dengar. Dia duduk di bawah, memilih tempat yang terbaik. Dan apa yang terjadi waktu kita punya pengenalan, maka pengenalan itu akan melahirkan kerinduan, ketaatan, dan keintiman, Bapak Saudara. Sambil kita punya interaksi dengan orang yang kita kenal, maka kita juga memiliki sebuah gairah, sebuah emosi yang terikat. Makanya pemazmur bilang begini Bapak Saudara dalam Mazmur pasal yang ke-42 ayat yang kedua. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Wah, coba Bapak Saudara ingat momen-momen di mana waktu kita mulai berpacaran dengan pasangan kita. Nah, kalau anak-anak muda yang belum berpacaran, saya ingatkan Anda tunggu waktu yang tepat untuk mulai. Kalau sudah mau menikah, amin. Tapi Bapak Ibu yang sudah pernah mengalami rasanya pacaran, ya mungkin Eras nih sekarang lagi pacaran, saya sebut Eras saja karena anak pendeta, nggak boleh marah. Dari Purbalingga Semarang aja dijabanin, padahal 4 jam. Oh 5 jam Bapak Saudara, dijabanin hampir setiap minggu dia pergi, enggak ya? Oh enggak. Kalau setiap minggu dibilang anak pendeta emang durhaka ya. Gak bantu program gereja lokal. Tapi dijabanin, mau naik motor kek, mau naik bis kek, mau naik kereta kek, mau naik mobil kek, dijabanin 5 jam Bapak Saudara. Bahkan mungkin Eras berkata, sayangku, hujan badai akan kuterjang.
Ya kan? Gunung akan kudaki, kalau nggak bisa kudaki, ku buat lubang di tengahnya hanya untuk menjumpaimu. Samudra raya akan kurenangi. Wah, ya enggak Ras? Oh enggak. Bener nggak saudara? Tapi kalau udah menikah, apalagi kalau nikahnya udah 20 tahun, coba lihat Bapak saudara ada dari sekarang ini yang mungkin suaminya duduk di depan, istrinya duduk di belakang, ada? Padahal dulu waktu pacaran, waktu memadu kasih, sayangku jangan pergi jauh dariku, hatiku tidak bisa melupakan dan tinggal jauh darimu. Wah, ala gombal Pak. Iya kan? Karena ada kerinduan, lu baru berpisah 1 menit aja udah WA, yang kamu di mana? Aku kangen. Lu padahal 1 menit lalu baru ketemu loh. Karena Purbalingga kan kemana-mana paling 5 menit ya. Baru 5 menit, aduh aku kangen banget yang besok datang lagi dong. Elah, kalau udah menikah saya mau kasih tahu nak ya. Kalau udah nikah nanti akan ada 20-40 tahun bareng-bareng. Bosan justru kita bilang ini, Pak kamu kok gak pergi-pergi dari rumah Pak. Senep mukaku ngeliat kamu. Ibu-ibu halo begitu. Kamu malah ngerepotin Pak di rumah, pergi sanalah. Lakukan hobimu mancing kayak apa kayak. Oh. Tapi justru kalau kita punya pengenalan, itu kita punya kerinduan, ketaatan bahkan. Saya ini suka istri saya rambutnya panjang, saudara. Kenapa saya suka rambutnya panjang? Beberapa kali dia minta izin, boleh nggak kalau saya potong pendek? Nggak boleh. Pokoknya no, saya bilang nggak boleh. Akhirnya dia nggak tahan kemarin, dia bilang begini, saya potong pendek tapi cuma dalamnya doang, luarnya tetap panjang. Jadi kalau dikepang gini pendek, kalau dilepas panjang, nggak apa-apa kalau itu. Pokoknya rambutnya panjang. Kenapa? Karena saya suka belai-belai rambut yang panjang, entah mengapa tuh kayak rambut panjang tuh keren gitu, saudara. Sampai anak saya juga rambutnya nggak boleh potong pendek, yang perempuan. Saya suka belai, tapi pertanyaannya begini, apakah istri saya suka dibelai kepalanya? Dulu doang waktu pacaran Bapak Saudara. Sekarang gak suka, waktu saya mau belai kepalanya, minggirlah. Aku baru keramas, nanti kotor. Iya apa iya? Iya Bapak Saudara. Saya gak usah nyeritain orang lain, saya nyeritain saya aja. Minggirlah, nanti kotor rambutnya bla 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 bla. Apa yang saya lakukan? Saya suka-sukanya saya sama rambut panjang, saya tahu saya lebih mengasihi istri saya daripada kita ribut, daripada kita cekcok. Saya gak pegang rambutnya sekalipun. Jadi yang jadi pelampiasan anak saya yang kedua, yang perempuan, saya pegang, saya belai, saya pegang, saya mainin rambutnya karena rambut anak saya panjang. Karena kita mengasihi, maka kita mau taat sama Tuhan. Sama seperti kita taat kepada pasangan kita, apa yang dia gak suka kita gak lakukan. Apa yang dia suka kita lakukan. Betul Bapak Saudara? Itu kalau pasangan yang normal Bapak Saudara. Kalau pasangan yang gak normal justru kebalikannya. Nah makanya Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-21 bilang seperti ini. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku dan aku pun akan mengasihi dia dan menyatakan diriku kepadanya. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Nah dalam kehidupan kita, apakah kita sudah mengasihi Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan mau? Dasarnya bukan karena hukum, tapi karena kita punya pengetahuan. Bukan cuma karena pengetahuan, tapi karena kita punya pengenalan, kita mengasihi dia. Kalau kita cuma punya pengetahuan, maka berdasarkan hukum aja, adat istiadat aja, sesuatu yang sudah biasa. Pengetahuan kita kan seseorang bukan jaminan pengenalan, sebab mengenal tumbuh dari relasi, bukan sekedar dari wawasan, saudara. Nah Hosea pasal yang ke-6 ayat yang ke-6 ini jelas membuat sebuah penegasan di mana Tuhan itu mencari hubungan dan bukan rutinitas agama. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Dan anehnya Bapak Saudara, nubuatan Hosea ini dikutip sama Yesus sebanyak 2 kali Bapak Saudara. Yang pertama pada waktu Yesus duduk dan makan bersama dengan Matias.
sang seorang pemungut cukai, orang yang katanya menjual bangsanya sendiri, dibenci. Dan orang Farisi bilang ini, kok Yesus duduk sama orang yang berdosa katanya. Lihat ya saudara, orang Farisi yang cuma hebat karena pengetahuan, dia mulai menghakimi, kok dia duduk sama orang berdosa. Dengar baik Bapak Saudara, gereja ini adalah tempat di mana orang berdosa seharusnya kumpul. Yang setuju katakan amin. Yang terjadi sekarang, apa yang dilakukan oleh gereja, justru orang gereja kalau datang sang pendosa, yang terjadi adalah justru dosanya diumbar kemana-mana. Betul lah, betul. Sekarang saya mau tanya, siapa banyak dari Bapak Saudara yang sudah dosanya sudah habis, gak ada dosa lagi. Pak, saya sudah hidup kudus kok. Ada? Saya juga gak berani angkat tangan. Pak, Bu, kita ini dibenarkan sama Tuhan. Maka waktu kita melihat orang yang berdosa lainnya, justru seharusnya yang terjadi bukan kita menghakimi, tapi kita mendorong dan mensupport orang yang justru berdosa untuk mengenal Tuhan. Itu Matius tadi ada di dalam Matius pasal yang ke-9 ayat yang ke-13, Saudara. Yesus berkata, pergilah dan pelajarilah arti firman ini, yang kukendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Artinya Yesus mengutamakan hubungan kepada orang-orang lain yang juga berdosa, Saudara. Karena Tuhan berkata, aku datang bukan untuk orang yang tidak berdosa, tapi aku datang untuk orang-orang yang berdosa, untuk kita, Saudara. Nah, yang kedua, Yesus mengutip pada waktu para murid-muridnya itu memetik gandum di hari Sabat, Saudara. Waktu saya pelajari, apakah ada masalah dengan memetik gandum? Sehingga kemudian orang Farisi berkata, loh harusnya kan kamu gak boleh bekerja. Nah memang Keluaran pasal yang ke-20 memberikan sebuah perintah, kuduskanlah hari Sabat, jangan bekerja. Tapi di zaman itu mereka menambah-nambahi dengan adat dan istiadat mereka. Mereka menambah-nambahi dengan sebuah aturan-aturan. Sehingga pada akhirnya memetik gandum aja gak boleh. Padahal orang Yahudi pada waktu itu, ahli-ahli Farisi pada waktu itu mengkategorikan mereka ada di bait Allah di hari Sabat itu juga sebagai kategori pekerjaan mereka. Jadi aneh gak saudara? Orang Farisi berkata, hei kamu gak boleh metik gandum, kamu gak boleh bekerja di ladang. Tapi orang Farisi sendiri bekerja di rumah Tuhan. Nah Yesus bilang begini, loh bukankah kamu ini mengerti belas kasihan? Di sini ada orang yang lapar. Masa kamu tega hanya sekedar hukum adat istiadat? Sehingga kehilangan belas kasihan, hanya mengutamakan ritual. Hari-hari ini banyak yang begitu saudara ya. Kalau nggak datang ke gereja, bilang wah kamu nggak rohani. Kalau nggak datang menara doa, wah kamu berdosa. Ada nggak yang bilang begitu saudara? Saya berdoa di sini nggak ada, di Purwokerto banyak. Kalau nggak ikut program gereja dibilang wah nggak rohani kamu, berdosa kamu di hadapan Tuhan. Sibuk dengan aktivitas rohani, kita sibuk dengan kegiatan gereja. Tapi waktu di rumah kita tampar istri, kita tampar suami. Ngomong kita gak betul. Itu terjadi gak? Terjadi ya. Makanya ini kesimpulan saya yang terakhir. Ini saya sudah bikin perbandingan. Semoga Bapak Saudara bisa baca. Kalau saudara gak bisa baca nanti minta aja sama orang multimedia. Kalau orang yang punya pengetahuan, dia fokusnya hanya tahu ayat, tahu doktrin, bahkan mungkin hafal ayat dan hafal doktrin. Tapi kalau orang punya pengenalan, bukan cuma hafal, mungkin cuma 1-2 ayat yang dia hafal, tapi fokusnya adalah dia hidup dalam firman. Firman itu diizinkan untuk mengubah kehidupannya. Dari yang tadinya mungkin pemarah, mulai punya belas kasihan untuk mengampuni. Dari yang tadi mungkin perkataannya menyakitkan, mulai hidup dalam firman, punya belas kasihan, hingga perkataannya membangun.
Orang yang punya pengetahuan, fokusnya adalah kegiatan agama dong yang terpenting. Datang jam-jam doa dong yang terpenting. Gak penting di dalam doa itu mau tidur kayak, mau WA-an kayak, mau ngimpi kayak, gak peduli. Yang penting jam doa dulu datang yang penting. Ibadah dulu datang yang penting. Kasih persembahan dulu yang datang, kasih persembahan dulu yang penting. Tapi orang yang hidup dalam pengenalan bukan karena kegiatannya yang terpenting, tetapi kehausan akan pribadi Tuhan yang terpenting. Makanya orang-orang yang punya pengenalan akan Tuhan, dia akan datang dengan kerinduan, bukan karena jam ibadah yang sudah pasti. Sehingga kalau orang yang punya kerinduan, mereka akan berkata, Pak di sini ada doa enggak? Kalau enggak ada doa, boleh enggak saya doa sendirian aja? Kalau enggak ada jam doanya, saya doa. Kenapa? Karena kita punya kerinduan. Nah, saya ambil contoh Bapak Saudara. Saya udah hidup di dalam lingkungan gereja itu udah 40 tahun Bapak Saudara. Bahkan 30 tahun saya hidup di dalam pastori Bapak Saudara. Jadi saya udah tahu kalau orang-orang yang datang doa pagi, doa siang, doa malam, doa semalaman, doa wanita, doa pria, doa lansia, pasti hidupnya punya kesusahan Bapak Saudara. Apalagi kalau angkat tangan, worship leader gak nyanyi lagu apapun, tapi udah begitu musik dinyanyikan, angkat tangan nyanyinya paling deras, udah pasti itu orang yang paling susah Bapak Saudara. Betul lah betul. Gak berani ngomong, saya tanya deh Bapak Saudara, kalau Anda hari ini uang di dompet sudah habis, besok harus bayar utang 1 juta anggap aja, tapi hari ini udah gak punya duit. Dan Bapak Saudara masuk dalam hadirat Tuhan ibadah seperti ini. Bapak Saudara nangis paling kencang atau ketawa paling kencang? Jujur aja Pak, Bu, jujur. Halo? Nangis ya? Bahkan worship leader gak suruh angkat tangan Tuhan. Kenapa dia ngomong Tuhan? Hutang. Nah, kalau kita lagi punya kerinduan sama Tuhan, karena kita butuh pertolongan, gak disuruh nangis Saudara, gak disuruh angkat tangan kita. Karena kita punya kerinduan, Tuhan tolong aku, Tuhan tolong. Udah gak ada yang bisa tolong nih Tuhan. Betul lah betul. Tapi kalau hidup kita lagi berlimpah, diberkati, toko lagi rame, ada Bapak Saudara sebelum worship leader angkat tangan, kita angkat tangan dan nangis-nangis, ada? Halo? Jawab jujur Bapak Saudara. Yang ada, bukankah hari Minggu juga kita izin ke gereja karena perpegan? Gak apa-apa saya gak diundang lagi Pak, keras dikit. Tapi bukankah itu fakta Bapak Saudara? Nah makanya Bapak Saudara, orang yang punya pengenalan, dia punya kehausan akan pribadi Tuhan. Nah sekali lagi Bapak Saudara, kalau dia haus sama Tuhan, dia tahu bahwa semua sumber berkat ini daripada Tuhan, dia udah gak pelit lagi masalah uangnya. Mau persepuluhan 10% kek, 20% kek, mau 30% kek, mau 100% kek. Nyoh Tuhan, udah gak ada lagi. Karena aku tahu kalau Tuhan yang memberi, Tuhan juga yang mengambil, udah buat apa? Semua ini punya Tuhan. Makanya kita punya pandangan yang berbeda tentang keuangan, tentang pekerjaan, tentang keluarga. Kalau kita tahu dasarnya bukan karena kita tapi karena Tuhan. Tuhan mau minta apa? Satu tanah? Kasih. Tuhan minta apa? Mobil? Gak apa-apa. Sama seperti Abraham, dia bilang begini, kalau Tuhan yang bisa memberi, maka Tuhan juga yang bisa mengambil. Dan kalau Tuhan mengambil, dia pasti akan gantikan yang baru. Itu Abraham waktu dia persembahkan Ishak, Saudara. Dia tahu dia dapat Ishak karena mujizat. Maka waktu Tuhan bilang, kasih anakmu buat aku. Jadi korban persembahan, korban bakaran. Dia gak ragu-ragu untuk angkat pisau. Dan dia mau korbankan Ishak. Dan dia bilang begini, Tuhan nanti yang akan menyediakan. Itu orang yang punya kehausan sama Tuhan. Nah, kalau kita cuma punya pengetahuan, bicara tentang Tuhan aja. Oh Tuhan tuh gini ya, Tuhan tuh gitu ya, Tuhan tuh gini. Oh ternyata firman Tuhan tuh gini ya. Tapi kalau kita punya pengenalan, bukan cuma bicara tentang Tuhan, tapi kita bicara dengan Tuhan. Kita bicara dengan Tuhan, Tuhan maunya apa dari saya. Bukan cuma bicara tentang Tuhan aku mau begini loh, aku mau begitu loh.
Tuhan mau apa? Saya mau kasih tahu satu kesaksian Bapak Saudara. Untuk jadi seorang gembala sidang itu gak ada dalam mimpi saya Bapak Saudara. Untuk bikin gereja itu juga gak ada mimpi sama sekali. Bahkan saya bilang, Tuhan saya gak mau ya. Tapi sekali waktu saya pulang dari Purbalingga Bapak Saudara. Saya ingat banget, saya pulang dari Purbalingga habis renang Bapak Saudara di Walik. Lagi setir mobil saya sendirian, Tuhan bilang dalam hati saya, gembalakan domba-domba, mulai rintis gereja. Saya mau nolak sebenarnya, cuma Tuhan udah ngomong, jadi bilang, iya Tuhan. Bukan lagi bicara tentang Tuhan, tapi kita bicara dengan Tuhan. Kalau orang yang punya pengetahuan, fokusnya pada hukum agamawi. Kalau kamu gak kasih persembahan, dosa loh. Kalau kamu nyembah Tuhan gak angkat tangan, dosa loh. Kalau kamu datang ke gereja gak pakai baju yang bagus, itu dosa loh. Hei, gak ada aturannya Bapak Saudara. Kalau orang yang punya fokus pengenalan, fokusnya pada hubungan. Bagaimana kita saling support satu dengan yang lainnya, supaya orang lain juga bisa merasakan apa yang kita rasakan. Hadirat Tuhan kita rasakan, berkat Tuhan kita rasakan. Ambil contoh yang paling gampang Bapak Saudara. Kalau Bapak Saudara punya teman, kenalan yang punya sakit batuk, kira-kira obat apa yang akan Anda rekomendasikan kepada orang yang sakit batuk itu? Narkoba Pak? Gak boleh Pak, narkoba. Kaget saya. Emang komik bisa dipakai buat ini sih Pak, nge-fly sih. Tapi saya pastikan Bapak Saudara pasti punya pengalaman karena Anda pernah batuk, mungkin pakai obat-obat tertentu, dan waktu melihat ada teman yang batuk lainnya, kita gak akan sabar untuk berkata, hei kamu cobain obat ini. Saya punya kejadian Saudara, pada waktu almarhum papa saya sakit, saya bilang sama beliau, Pap, nanti kalau ada orang yang ngomong makan obat ini, makan obat itu, makan obat ini, makan obat itu, jangan diminum semua ya. Dan apa yang terjadi betul Bapak Saudara, dia minum semua. Dan sampai akhirnya dia kekembungan, sakit perutnya karena minum obat ini, minum obat itu, minum obat ini, minum obat itu. Karena ada orang-orang yang merekomendasikan. Nah sama kalau kita udah pernah ngalamin Tuhan Bapak Saudara dalam kehidupan kita. Kita punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Kita punya experience bersama dengan Dia. Kita masih bisa hidup karena Tuhan yang kasih kita kesempatan. Nah kita bisa ngomong sama orang-orang di tempat yang mungkin membutuhkan. Hey yuk ke gereja, kamu rasain Tuhan. Yuk datang doa, kamu rasain Tuhan. Dan saya mau kasih tahu Bapak Saudara, justru itulah kesaksian yang hidup, yang mengubahkan dan memberkati. Karena itulah firman yang hidup, yang keluar dari kesaksian kita. Firman yang sudah berubah menjadi sebuah kesaksian, itulah firman yang hidup. Amin Bapak Saudara. Nah makanya hari ini yuk kita fokus pada pengenalan kita akan Tuhan. Jangan cuma sekedar tahu tentang Tuhan, tapi kita kenal pribadi Tuhan. Amin Bapak Saudara. Yang mau katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Saya undang kita bangkit berdiri Bapak Saudara. Belum kita tutup, saya mau ajak Bapak Saudara menyembah Tuhan sekali lagi. Bapak Saudara yang rindu betul-betul mengenal Tuhan, mari kita katakan nama Tuhan. Tuhan, aku rindu mengenal Tuhan lebih daripada apa yang pernah aku ketahui. Aku rindu mengenal Tuhan lebih daripada semua pengetahuan yang ada di dunia ini. Aku rindu mengenal Tuhan karena aku ingin punya experience, pengalaman bersama dengan Engkau. Katakan, dan ingin mengenal Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu.
Kami merindukan hadirat-Mu. Kami rindu kehadirat-Mu. Kami rindu jamahan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih kami percaya Tuhan. Ketika kami datang beribadah pagi hari ini, karena kami merindukan Engkau, karena kami mengasihi Engkau, karena kami mentaati apa yang Kau perintahkan buat kami, maka dalam ibadah ini kami boleh diberkati oleh Tuhan. Dan setiap kami umat Tuhan yang hadir dalam ibadah pagi ini, apapun problem-problem kami hadapi, kami percaya bahwa Allah yang kami sembah, Allah yang mengasihi kami, Allah yang mengerti pergumulan kami, Allah yang sanggup untuk menolong kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pujian telah kami naikkan kepadamu, korban syukur telah kami bawa, biar itu semuanya boleh berkenan kepadamu ya Tuhan. Firman Tuhan telah kami dengar dalam ibadah ini, yang mengingatkan kami supaya kami menjadi pribadi yang sungguh-sungguh untuk mengenal Engkau Tuhan. Sungguh-sungguh mengenal Engkau Tuhan. Ketika kami menjadi pribadi yang sungguh-sungguh mengenal Engkau, kami selalu memiliki hati yang selalu rindu dengan Engkau. Kami mau taat kepada segala perintah-Mu. Kami menjadi pribadi yang mau sungguh-sungguh mengasihi Engkau. Bahkan ketika kami melakukan segala sesuatu untuk memberi buat pekerjaan-Mu, kami memberi dengan hati yang tulus. Oleh karena pada pagi ini Tuhan, materaikan di firman-Mu yang telah kami dengar, materaikan di hati kami, agar firman itu menjadi rema dan firman itu bertumbuh berakar dan membawa kami terus bangkit dalam Tuhan. Engkau memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Muda Joshua Victor yang telah menyampaikan isi hati-Mu. Engkau terus mengurapi hamba-Mu, Engkau terus memakai hamba-Mu ini supaya menjadi alat-Mu, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan banyak orang boleh diberkati. Berkati pelayanannya di Prokerto Tuhan, baik di GBPC maupun di GB Stadium ini Tuhan. Berkati keluarganya dan berkati apa yang dihadapi dalam pergumulannya. Pembelaan Tuhan, pertolongan Tuhan nyatakan. Dan setiap hamba-hamba yang sudah bagian dalam pelayanan ibadah pagi hari ini, biar semua boleh diberkati Tuhan dan diurapi Tuhan. Dan berkati persama pelayanan kami yang kedua nanti, dalam ibadah raya yang kedua nanti sore. Kami rindu hadirat Tuhan yang sama dapat kami alami Tuhan. Dan jemaat Tuhan yang belum hadir dalam ibadah pagi ini, nanti sore mereka juga berantusias untuk mengikuti ibadah raya yang kedua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih dan kepercayaan setiap umat Tuhan yang hadir pagi ini. Apapun pergumulan kami, apapun beban kami bawa di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, terpuji-pujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur buat kehadiran-Mu dan berkat Tuhan yang Tuhan sudah curahkan atas setiap kami yang hadir pagi ini. Terima kasih Tuhan, dan sebentar kami akan kembali pulang ke tempat kami masing-masing seperti Tuhan menuntun kami pada waktu kami berangkat. Demikian pada waktu kami pulang, penyertaan Tuhan yang sama yang Tuhan nyatakan buat kami, sehingga setiap kami boleh kembali tiba di rumah masing-masing dengan tidak kurang suatu apapun. Terpuji-pujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami bersyukur pada Tuhan. Haleluya, haleluya. Kekasih-kekasih Tuhan, arahkan hatimu dan angkat kedua tangan di hadapan Tuhan. Berkat Tuhan dicurahkan atas kita sekalian. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan juga yang menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya padamu dan memberi engkau damai sejahtera. Karena itu saudaraku dikasih Tuhan, pulanglah dengan penuh sukacita, dengan membawa berkat rahmat Allah yang berlimpah-limpah, serta kasih yang sempurna di dalam putranya yang tunggal itu Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dan indah dalam kuasa Roh Kudus yang selalu menyertai kita sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan kita berkata